Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam. di sini kami akan menjelaskan tentang proyek yang kami kerjakan, yang dimana bertemakan rekomendasi jurusan. Saya Nurfaiz Satriana Nazra dengan rekan saya. Nggak bagus kilo. Di sini pertama-tama kami akan menjelaskan terkait uh, laporan terkait laporan akhir kami. Yang dimana latar belakangnya yaitu dalam pendidikan, pemilihan jurusan merupakan jurusan keputusan yang sangat krusial bagi siswa yang baru saja menyelesaikan pendidikan menengah. Keputusan ini memiliki dampak besar terhadap masa depan siswa, yang dimana banyak siswa merasa tidak yakin dan bingung dalam menentukan jurusan yang tepat, mengingat banyak terbatasnya pilihan serta informasi yang mereka miliki. Dengan adanya sistem ini, kami harap siswa dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi. Tujuan dari buatnya proyek ini merupakan uh, bantuan untuk memilih jurusan berdasarkan nilai rata-rata akademis siswa yang diharapkan dapat mempermudah siswa untuk mempertimbangkan pemilihan jurusan yang akan mereka tuju. Dengan begitu, siswa menjadi tidak bimbang dalam pemilihan jurusan yang sangat banyak dan terbagi dalam berbagai bidang. Ruang lingkup proyek ini uh, mengembangkan model prediksi yang berbasis menggunakan prolog. Proyek ini melakukan pemilihan jurusan yang cocok berdasarkan nilai rata-rata siswa serta jurusan apa yang diemban oleh siswa pada masa SMA. Langkah-langkah proyek meliputi pengumpulan nilai akhir siswa dan diberikan oleh user melalui sebuah command console. Proyek ini dibatasi oleh beberapa faktor seperti keinginan lintas jurusan yang akan dipilih pengguna, lalu regulasi penilaian lain dalam penerimaan jurusan, serta batasan lain yang perlu diperhatikan. Hasil dari pembahasan, deskripsi dan tanggung jawab tugas kami yang lakukan guna memenuhi ujian akhir praktikum atau pemrograman deklaratif adalah membuat program menggunakan Prolog yang melakukan pemilihan jurusan berdasarkan nilai akhir siswa atau nilai rata-ratanya. Tujuan yang ingin dicapai dari tema yang kami pilih ini adalah untuk dapat memberikan rekomendasi jurusan yang sesuai dengan apa yang didapat dari nilai siswa. Di sini terdapat progres mingguan kami. Pada minggu pertama, kami melakukan prototipe untuk proses pemilihan jurusan berdasarkan nilai dengan nilai matematika, fisika, kimia, biologi, serta pemberian aturan beberapa nilai yang diperlukan untuk terpilih dari suatu jurusan. Lalu pada minggu kedua, kami melakukan pembaruan sistem dengan memberikan proses user input serta pemberian rata-rata yang lebih spesifik serta yang dimana pemberian user input untuk mempermudah dalam menggunakan program. Yang kemudian pada minggu ketiga kami memperbarui sistem dengan menambahkan berdasarkan jurusan IPA dan IPS. Jurusan dipecah serta diinput nilai yang berbeda seperti IPA dengan matematika, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan jurusan IPS menggunakan nilai ekonomi, sejarah, geografi, sosiologi. Di sini terdapat beberapa kendala. Jika nilai rata-rata di atas 50 dan di bawah 80 maka akan menampilkan error atau false. Lalu akhir, sistem rekomendasi jurusan yang kami bangun ini memberikan dua pilihan, yaitu IPA dan IPS dari jurusan yang siswa emban pada masa SMA, yang nantinya akan menjadi penentu penginputan data nilai serta jurusan yang cocok dari kedua jurusan tersebut. Hasil evaluasi sistem menunjukkan bahwa sistem akan menampilkan jurusan yang cocok berdasarkan rata-rata nilai dari nilai yang telah diinputkan sebelumnya. Terdapat pula kelebihan dari sistem ini, yaitu sistem mampu memberikan rekomendasi berdasarkan nilai rata-rata. Kemudian sistem dapat diperluas kembali dalam pengenalan jurusan seperti penambahan lintas jurusan. Keterbatasan sistem ini adalah jika terdapat penambahan jurusan maka perlu adanya perombakan ulang pada fakta. Kemudian dibutuhkannya data asli dari perhitungan dalam penerimaan jurusan. Berikut lampiran terkait sistem kami seperti penggunaannya, yaitu ada IPA IPS, lalu
Jika IPS maka menggunakan ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi, sedangkan IPA menggunakan matematika, fisika, kimia, dan biologi, serta jurusan-jurusan yang sesuai dengan pada masa SMA, atau dengan juga jurusan yang sesuai untuk pemilihan berdasarkan jurusan SMA. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga. Bagus. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara kerja dari si kodenya. Yang pertama ada nilai rata-ratanya yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari yang kita inputkan dari nilai matematika, fisika, kimia, dan biologi. Yang pertama ada lalu yang kedua itu ada nilai rata-rata dari nilai IPS, di mana yang kita inputkan itu ada ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, yang pertama ada jurusan besar IPA. Jika nilai rata-ratanya 90, maka akan mengarah ke jurusan kedokteran. Jika rata-ratanya 89 dan 90, maka akan mengarah ke farmasi. Jika rata-ratanya 88 sampai 89, maka akan mengarahkan ke teknik informatika. Jika dari 87 sampai 88, maka akan mengarah ke ilmu komputer. Jika dari 86 dan sampai 87, maka akan mengarah ke sistem informasi. Jika dari 85 sampai 86, maka akan mengarah ke akuntansi. Nah, kalau dia nilai rata-rata 80 sampai 85, siswa tersebut tidak eligible. Nah, kalau dia nilai rata-ratanya di bawah 80, maka dia tidak lulus SMA. Selanjutnya, berdasarkan IPS, jika dia nilai rata-ratanya 90, maka dia akan masuk ke jurusan manajemen. Jika ke 89 sampai 90, maka ilmu hukum. Jika 88 sampai 89 ilmu komunikasi. Jika 87 sampai 88 itu ilmu psikolog. 86 87 itu hubungan internasional. Dan sama seperti di IPA, jika dia antara 80 sampai 86, dia tidak masuk eligible. Nah, jika dia dari 80 ke bawah, maka siswa tersebut tidak lulus SMA. Nah, di sini ada pilihan inputnya, contohnya jika kita memilih angka 1 itu maka akan ke IPA, nah jika kita 2 maka IPS. Nah, di sini bentuk IPS-nya jika 1 maka akan program akan meminta menginputkan matematika, fisika, kimia, biologi, lalu menghitung rata-ratanya. Jika masuk ke pilihan kedua, maka dia akan mengarah ke IPS, di mana kita disuruh untuk menginputkan nilai ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi, lalu dihitung rata-ratanya. Nah, di sini untuk hasil dari yang kita inputkan. Contoh, jika program dijalankan, kita run, sini kita contohnya apa, kita inputkan 1. Nah, maka program akan meminta kita untuk menginputkan nilai matematika, contohnya kita isi 90, jadi 95, fisika 95 juga, kimia 95, biologi 95. Nah, maka sesuai dengan aturan yang pertama dari IPA, jika nilai rata-rata itu 90, maka program akan merekomendasikan jurusan kedokteran. Nah, jika kita jalankan lagi, kita inputkan 2, maka akan tes contoh dan 87. Nah, sesuai dengan aturan dari program, nilai rata-rata dari ilmu psikologi itu adalah 87 sampai 88. Sepertinya itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, segitu saja presentasinya dari kami terkait proyek yang kami kembangkan, yang bertemakan rekomendasi jurusan.
Sekian dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.